Jadi kita bahas tentang bagaimana teknik-teknik melakukan penarikan. Pertama dulu waktu saya belajar itu saya diajarkan tekniknya begini. Pertama, setelah kita sudah menguasai daya penyerapan energi alam, baik dari energi pohon, baik energi matahari, baik energi bumi, energi angin, ya, atau energi air, energi apapun bisa kita serap. Dengan catatan, bayangkan warna dari medianya tersebut selain dari warna hitam. Sebab warna hitam itu identik dengan energi yang negatif atau energi penyakit. Sementara yang kita himpun, yang kita harapkan adalah penyerapan energi positif sebagai sumber daya untuk sesuatu hal yang mana akan kita butuhkan suatu ketika atau suatu saat. Jadi, di mana cara penyerapan energi itu berhasil tidaknya, banyak sedikitnya, mantep tidaknya itu yang tahu adalah panjenengan sedoyo, sampean kabeh. Kenapa saya katakan gitu? Itu dilihat dari dampak kesegaran tubuhnya atau keringatnya atau dari pancaran semangatnya. Wah, kalau seandainya saat penyerapan energi tiba-tiba kok lemas, itu salah. Tekniknya salah. Dimanapun, siapapun, kalau melakukan penyerapan energi, pasti hasilnya akan lebih sehat, lebih semangat. Ya, pegal-pegal pun hilang gitu loh. Nah, jadi hasilnya itu seperti itu, sebab yang diserap adalah energi positif. Nah, di saat seperti itu sudah bisa dirasakan, wah insya Allah sudah banyak yang saya serap dan cara penyerapan saya juga sudah cepat. Nah, ini adalah faktor keberhasilan saat kita melakukan tes lapangan penarikan benda. Kemudian kita melakukan tes uji coba yang paling ringan di saat kita hadapi orang kerasukan. Jadi jangan diobati dengan metode jarak dekat. Buat aja kurang lebih sekitar 5 meter dari kita. Coba tarik jinnya itu. Tarik jinnya tanpa disentuh pasiennya. Tarik. Keluar enggak dia? Kalau enggak, belajar lagi. Kalau enggak, belajar lagi. Kalau dikeluarkan dengan cara sentuh, pasti bisa. Coba belajar dengan cara tidak disentuh. Jangan dibuang, tapi coba tarik. Nah, di saat keluar, PR-nya apa yang dirasakan di tangan? Kepegang apa tidak energi dari jin tadi, dari sosok yang merasuki manusia tadi. Nah, itu dulu kuasai. Itu dulu saya kuasai, itu kurang lebih hampir 5 tahunan. Saya mencari, padahal saya termasuk orang yang rajin. Tapi karena saya nggak paham, akhirnya memakan waktu yang lama. Karena saya nggak paham, dikarenakan apa? Nggak bertanya sama guru. Guru cerita begini, saya coba untuk praktek di luar tanpa saya bertanya dulu, sehingga memakan waktu yang lama. Itu dulu saya belajarnya itu total semuanya itu 12 tahun. Total semuanya, khusus untuk belajar spiritual penarikan 12 tahun total semuanya. Tapi praktek lapangan itu 1 tahun. Baru jumpa ilmunya itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Jadi 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun baru saya dapat. Nah, jadi karena saya nggak bertanya, saya langsung praktek lapangan.
yaitu awal mula yang saya pelajari bagaimana cara narik sosok yang masuk ke tubuh pasien. Kedengarannya mudah tapi sulit. Itu paling mudah loh. Kalau narik orang suruh berdiri, tarik dari belakang bisa. Sebab itu kekuatan pikiran dan kekuatan energi keyakinan, atau yang sebagian prana kita itu ikut andil dalam metode tersebut. Paham ya sampai sini ya? Nah, berbeda kalau orangnya berhadapan. Kalau berhadapan bisa jadi orang yang di depan kita itu seperti kena, bukan hipnotis ya, karena kena sugesti. Seperti kena sugesti. Tapi ini malah sebaliknya. Orang yang mau kita tumbangkan itu disuruh menghadap ke arah sana, artinya membelakangi kita. Jadi tidak ada trik sugesti ataupun hipnotis, tidak ada. Dia disuruh berdiri tenang sambil zikir, istighfar ya. Nanti apa yang dirasakan di badannya jangan dilawan, loskan aja. Cukup kita bilang seperti itu. Umpamanya mau jatuh, jangan ditahan. Entah itu jatuh ke samping, ke depan, ke belakang. Nah, cuman itu aja omongan kita. Sebab di CPM ini tidak mengajarkan ilmu sugesti. Ilmu real saja, nyata-nyata saja. Di CPM juga nggak ada tenaga dalam, nanti ada orang emosi terpental, nggak ada. Di CPM nggak ada. Tapi lebih dari itu ada. Artinya orang yang mau nyerang kita itu niat saja itu nggak ada dia. Dari rumah niat kuat umpamanya, ada niatnya. Nanti setelah jumpa sama kita jadi kawan. Enggak jadi bertempur. Nah, itu di CPM. Lebih dari tenaga dalam. Nah, kalau mencari tenaga dalam jangan di CPM. Di CPM ini ilmunya ilmu dakwah. Ilmu untuk mengatasi sihir ain, sihir jin dan sihir manusia. Tapi kalau sama orang kerasukan, mau 1000 yang kerasukan nyerang kamu semua, kemudian dihantam Allahu Akbar, mental semua, pasti itu. Tapi kalau orang nggak kerasukan, sampai sakit pinggang pun nggak akan mental. Paham ya sampai sini ya? Makanya cara awal belajar mengeluarkan jin tanpa menyentuh, itu trik atau cara belajar penarikan benda gaib. Paham ya? Terus yang kedua, cara kedua, di saat ada orang kerasukan, coba kamu jauhi dulu. Jauhi dulu dengan jarak kurang lebih 20 meter. Kemudian rasakan sekelilingmu. Tiba di saat tempat pasien dengan jarak 20 meter, merasakan apa? Wah, nggak merasakan apa-apa. Coba lebih dekat, sekitar 15 meter, merasakan apa? Nggak merasakan apa-apa. 10 meter, nggak merasakan apa-apa. 5 meter, terasa hangat, kayak ada listrik. Berarti meditasinya kurang. 5 meter enggak juga merasakan apa-apa, lebih dekat lagi 1 meter enggak merasakan apa-apa juga, berarti memang dia tuh males. Emang ilmu segampang itu? Ilmu harus ada perjuangan, enggak mudah. Apa perjuangan? Apa? Yaitu tadi, ikhlas meluangkan waktu untuk latihan, ikhlas meluangkan waktu untuk zikir amalan, ikhlas meluangkan waktu untuk dakwah dengan tidak memungut biaya. Namun dikasih, syukur alhamdulillah. Enggak dikasih ya jangan bilang kebangetan gitu.
Paham ya? Nah, karena apa? Kemampuan radar gaib kita itu bersumber dari hati kita. Kalau hati kita masih hubbud dunya, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa radarnya itu sempurna. Apa itu hubbud dunya? Dunia. Cinta Dunia. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa sempurna. Jadi kalau seandainya 1 meter terasa, 5 meter terasa, 10 meter terasa, 15 meter terasa, 20 meter terasa, jos banget. Baru coba tes alam. Nggak ada yang kesurupan, nggak ada yang gimana-gimana. Tes alam. Awal mula kalau ada pasien cepat-cepat tanganin. Syukur-syukur ada buhul yang tertanam. Tahu buhul? Tahu. Mediasi Sihir. media sihir. Nanti boleh tanya media sihir itu seperti apa aja guru. Nanti bisa tanya. Ini saya lanjutannya dulu. Jadi setelah pasien ditanganin selesai, kemudian kita keluar rumah, keliling rumah pasien tadi, kita merasakan sesuatu yang ganjil. Di mana titiknya, apa yang dirasakan. Jumpa titiknya, tek, oh di sini. Lebih dari 3 kali ngecek rumah pasien, titiknya pas terus, langsung praktek ke alam. Intinya cari tempat yang angker atau tempat yang memang benar-benar jarang diambah manusia, sesekali aja diambah, tapi tetap safety. Saya sarankan tetap safety. Mana tahu ular, mana tahu ada dinosaurus. Yang jadi safety itu penting. Kemudian buka radarnya, radius 20 meter, karena yang saya katakan tadi 20 meter sudah bisa umpamanya ya. Ini belum apa-apa, saya mau buka radius 50 meter. Oh, 1 meter ya kadang nggak terasa. 50 meter, mah hebat, siapa gurunya. Jadi buka radius 20 meter, karena 20 meter sudah dipelajari. Wah, dapat, saya merasakan titiknya di sini nih arahnya. Datangin situ. Kalau memang belum peka tubuhnya, pakai radar tangannya. Wah, mana yang hangat, mana yang hangat. Wah, ini ada listriknya. Oh, di sini. Oke. Kemudian pakai trik pancingan, tahu nggak? Pancingan. Karena kalau nggak dipancing, dia juga nggak akan keluar. Itu pemanggilan. Oh, pemanggilan. Pancingan. Iya. Sebab gini, setiap benda logam ataupun mustika itu pasti ada penghuninya. Lah, yang kita pancing adalah penghuninya. Nah, dengan apa? Yaitu dengan media minyak. Minyaknya pakai jakfaron. Guru, kalau pakai jakfaron di pasar-pasar yang harga 20.000 boleh tak? Boleh, bisa, karena itu hanya sekedar media untuk mancing. Berarti jenengan mancing di kolam pakai cacing. Kalau pakai minyak yang dari pesantren Ngampel, boleh nggak? Boleh, berarti pakai pelet. Paham ya? Nah, lebih bagus mana? Dua-duanya bagus. Enggak, kalau untuk kekuatannya ya dua-duanya bagus.
Kalau kekuatannya itu tergantung dari radar kalian sendiri. Ini kan untuk mancing. Nah, gitu loh. Untuk mancing. Tapi kalau untuk amalan ya bagus yang bagus minyaknya. Tapi kalau untuk pancingan pakai minyak sayur pun boleh gitu loh. Bambu. Ibaratnya seperti itu. Karena untuk sekedar mancing. Setelah terpancing itu nanti getaran di tubuh akan terasa berbeda. Setelah dia itu keluar khodamnya, artinya terhubung energi khodam sama kita, itu nanti rasanya juga udah berbeda. Yang tadi nyetrum, nanti berbeda lagi. Ada panasnya, setrumannya lebih kencang, terus kemudian ada juga perlawanannya seperti mual. Paham ya? Membentur dia. Setelah itu guru, ya udah panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Syirkun nurkun zatkun zat maujud. Syirullah zatullah sifat wujudullah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadamul khadam, ya khadamul jasad, ya khadamul roh, ya khadamul ghaib, khodam pusaka, khodam mustika, khodam mbuh apa seneng kene, mau reksa kene. Hadir. Diulang-ulang sampai beberapa kali. Ya, diulang-ulang sampai beberapa kali sampai nanti getaran itu naik. Itu minyaknya berarti kita oleskan ke tangan. Ke tangan aja. Ke tangan aja. Ke tapak tangan. Langsung membaca syirkun nurkun zatkun zat mujudi. Iya, Wujud sirullah jatullah sifatullah Wujudullah. Baru panggil khodamnya. Supaya kenapa kita sebut dulu syirkun nurkun zatkun zat mujud, supaya kita bisa lebih merasakan getarannya keluar. Jadi nanti setelah kita panggil itu nanti sampai nyeklak. Listriknya itu berjalan sampai ke sini tuh ngilu gitu. Sampai ke ketiak kita tuh ngilu. Nah, listriknya sampai ke situ naiknya. Nah, kalau udah seperti itu ya, baru pejamin mata, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon kepadamu dengan kemampuan doa ini, saya ingin mengeluarkan energi yang tersembunyi di sini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baru pakai doanya bebas, mau pakai Al-Fatihah boleh, pakai Al-Ikhlas boleh, pakai sholawat boleh, dibaca ganjil 1 nafas, nggak tahan lepas tarik lagi, tahan baca lagi, tarik, nggak tahan lepas tarik, tahan baca lagi. Mata pejam sambil fokus ke tanah yang dirasa ada energinya, sampai nanti di dalam gelapnya mata pejam kita ini nanti ada gambaran sesuatu yang muncul. Nah, di saat gambaran itu muncul, ingat, jangan sampai lepas dari ikatan batin kita. Sempat nanti pikiran kita ingat, waduh hujan jemuran, hilang itu gambaran, hilang pula energinya, dan ada lagi sirnya. Pecah. Ya. Karena itu datang hanya sekali. Kalau mau narik lagi, nunggu 3 hari baru datang lagi di tempat yang sama. Paham ya? Iya. Lah, dulu saya jangankan untuk bisa melihat bentuk wujudnya, sirnya aja saya tipis saya rasakan. Sampai 1 tahun lebih nggak dapat. Saking putus asanya saya, akhirnya saya datang ke tempat guru saya. Mbah, ora iso ya Mbah. Ngene wangel ngene wangel. Oh, ngono. Ya wis. Iki carane ngene. Lakonono. Balik. Saya lakukan dengan cara yang sudah diajarkan oleh guru saya. Dalam 1 hari laporan lagi, Mbah pakai cara ini nggak bisa.
2 hari laporan lagi, 3 harinya laporan lagi. Walaupun laporan saya sudah benar, cara sudah benar, tetap disalahkan sama guru saya. Bingung saya, sampai putus asa, wes ora paten lah, ra iso narik lah. Wes putus asa. Akhirnya saya nggak tanya lagi sama guru saya, tapi balik guru saya yang bertanya, gimana Cah, udah bisa atau belum penarikannya? Belum. Wes sini kamu, ayo ikut saya. Diajaknya saya ke ruang sholat beliau. Kemudian dia bilang, kenapa belum bisa? Ya nggak tahu Mbah, sir apa macam sudah saya rasakan semua, tapi tetap nggak bisa. Pakai cara Mbah juga nggak bisa. Yang kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa. Saya coba lagi besoknya nggak bisa. Akhirnya saya putus asa. Jadi guru saya bilang gini, ada yang membuat kamu nggak bisa. Apa itu Mbah? Ambisimu. Tidak sabar kamu yang membuat gagal. Itu mau ya kok jasa mau. Jadi akhirnya saya paham, ternyata ilmu penarikan itu persiapannya cukup matang. Harus merasakan sirnya dulu lah. Itu pun harus belajar dengan metode seberapa jauh jarak kita bisa merasakan lah. Terus kemudian ilmu penyerapan alamnya itu bukan sekali 2 kali terus jadi, itu nggak bisa seperti itu. Dulu saya aja belajar penyerapan energi matahari khusus untuk matahari aja tuh 1 bulan. Itu saya latih setiap hari. Dari jam 8 sampai sebelum jam 10 itu udah selesai. Setiap hari. Maaf cakapnya, saya pakai celana pendek, nggak pakai baju. Memang supaya energi matahari itu meresap dengan semua. Kalau masalah keringat nggak usah ditanya. Ibaratnya saya duduk di atas kasur, kasur tuh basah. Itu pun masih saya merasa kurang. Apalagi cuman latihan 1 hari 2 hari. Ini perlu tahu nih. Ini perlu tahu. Sebab tidak semudah kita membalikkan tangan proses mengeluarkan benda gaib. Secara logika aja ya. Alam kita udah berbeda. Alam kita berbeda. Apalagi yang satu alam jangankan yang alam berbeda ya, yang satu alam saja, contoh umpamanya ini contoh, walaupun bisa berhubungan dengan HP, ada saudara kita di Jawa, penarikan instan tidak akan pernah bisa terjadi. Paling-paling nunggu seminggu baru dikirim barang. Itu di alam nyata. Lah, kok bisa-bisanya di alam gaib dalam satu detik bisa keluar? Kok gampang men? Jadi nggak semudah itu. Semuanya ada proses. Bagi mereka yang wah putus asa, wajar saya katakan. Sebab dulu saya juga putus asa. Namun di dalam keputusasaan itu saya tetap mencari bagaimana cara supaya bisa keluar apa yang saya cari. Setelah saya dibilang sama guru saya, kamu nggak sabar, kamu ambisinya kuat. Gitu loh. Coba tingkatkan takwamu kepada Allah, minta sungguh-sungguh kepada Allah, yakin dengan Al-Quran. Yang kamu baca itu kan ayat Al-Quran. Yang tadarusan aja nggak pernah kamu, tiba-tiba mau minta ini melalui Al-Quran. Ya Al-Quran nggak mau bantu. Ibaratnya kamu bekerja sama orang, tapi hasil kerjamu orang itu nggak puas. Di suatu saat kamu minta gaji lebih cepat dari tanggal yang seharusnya, ya tetap orang yang jadi tuanmu nggak akan mau mengeluarkan gaji. Itu logika aja. Jadi teknik penarikan benda gaib itu
tidak mudah, apalagi yang kita ambil itu berbeda alam, dari alam syahadah kemudian terhubung ke alam malakut. Dari alam syahadah, kita di alam syahadah nih, alam nampak, alam nyata, alam yang bisa disaksikan. Untuk menghubungkan ke alam malakut itu tidak mudah, harus melalui proses bagaimana supaya roh atau sukma kita nyambung ke alam malakut. Dengan cara apa? Spiritual dan latihannya ditekunin. Itu nanti akan nyambung. Di saat itu udah nyambung, energi juga sudah ada. Ibarat mancing ikan itu udah ada umpan, udah ada pancing, udah ada kolam, udah lengkap. Paham ya? Nah, jadi disitulah. Biasanya kalau sudah bisa keluar sekali aja, entah itu batu, entah itu keris, untuk kedepannya itu insya Allah akan mudah. Tapi kalau belum dapat sekali itu, ya memang sulit. Harus dicari gimana caranya. Nah, yang tahu adalah diri sendiri. Dari mana? Dari kemampuannya. Udah mampu atau belum? Kalau guru kan hanya melihat aura. Oh, auranya bagus. Berarti rajin antara dua nih, antara spiritual sama latihan. Nah, latihannya kuat, spiritualnya lemah, sama juga bohong. Spiritualnya kuat, latihan lemah, bisa jadi. Paham ya maksudnya? Karena semuanya itu bersumber dari kemampuan roh kita dan sukma kita. Roh sama sukma beda, nyawa beda juga, beda lagi. Jadi nggak mudah. Jadi harus belajar dari mana? Dari paling dasar, dari paling sederhana. Pelan, insya Allah pasti dapat. Jadi biar tidak dikatakan, wah penarikannya itu trik, penarikannya trik. Yang pakai trik banyak, dan saya sendiri pun sering pakai trik. Saya sering pakai trik. Tapi kalau memang benar adanya energi yang harus dikeluarkan, karena kalau nggak dikeluarkan dia bisa meresahkan bahkan mengganggu keberadaannya, itu wajib dikeluarkan. Dan gitu jangan pakai trik, harus real. Jadi seperti itu ya, telur-telur.